Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Fayatul Unah, PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1 Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik ketiga, koneksi antar materi tentang manusia Indonesia dari perspektif yang beragam. Terdapat sebuah pernyataan, yaitu mahasiswa membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik ketiga dengan topik 1 dan topik kedua. Sejauh mana topik tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman yang berkesinambungan dalam proses belajar. Mahasiswa membangun perspektif kritis dengan mengacu pada mata kuliah sosiokultural dan mata kuliah psikologi perkembangan untuk melihat bagaimana latar belakang sosial budaya dan pola asuh serta mata kuliah pendidikan di daerah khusus. Dari pernyataan tersebut saya membuat sebuah kesimpulan bahwa identitas manusia Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Identitas tersebut dapat merupakan ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh manusia Indonesia. Ciri khas atau keunikan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti budaya, nilai-nilai, dan perilaku. Dalam perjalanan pendidikan nasional, topik tentang identitas manusia Indonesia telah menjadi salah satu fokus perhatian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan program pendidikan yang telah dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia kepada generasi muda. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara juga memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan identitas manusia Indonesia. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal. Jadi saya menemukan beberapa kunci yang dapat diambil dari pembahasan tentang identitas manusia menjadi Indonesia. Yang pertama, identitas manusia Indonesia merupakan hal yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Yang kedua, pendidikan merupakan salah satu cara yang penting untuk menjaga dan melestarikan identitas manusia Indonesia. Yang ketiga, pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan identitas manusia Indonesia. Kemudian, dalam perspektif sosiokultural, identitas manusia Indonesia dapat dilihat sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosial budayanya. Latar belakang sosial budaya termasuk pola asuh dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan identitas manusia Indonesia. Lalu, dalam perspektif psikologi perkembangan, identitas manusia Indonesia berkembang seiring dengan proses perkembangan individu. Proses perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Kemudian, dalam perspektif pendidikan di daerah khusus, identitas manusia Indonesia dapat menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang. Tantangan yang dihadapi adalah adanya perbedaan latar belakang sosial budaya yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dan disintegrasi. Peluang yang dihadapi adalah adanya keberagaman budaya yang dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dari pernyataan tersebut, saya membuat sebuah kesimpulan. Topik tentang identitas manusia Indonesia dapat menjadi sebuah pemahaman yang berkesinambungan dalam proses belajar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: pertama, menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menghargai keberagaman. Ketiga, memberikan sebuah kesempatan kepada peserta didik untuk belajar tentang budaya dan nilai-nilai Indonesia. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan peserta didik dapat memahami identitas manusia Indonesia dan menjadikannya sebagai landasan dalam kehidupan mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.